सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia kepada kita semua dan khasnya kepada diri saya. Sehingga pada hari ini insyaallah saya akan sampaikan satu tajuk berkenaan dengan al-wasiat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Hazrat Masih Maud alaihissalam pada bulan Desember 1905 menulis sebuah buku yang bernama Al-Wasiat. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dan berulang-ulang memberitahukan kepada beliau dengan wahyu bahwa wafat beliau telah dekat. Di dalam buku Al-Wasiat tersebut banyak perkara-perkara yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, banyak nasihat-nasihat yang beliau sampaikan. Begitu juga dengan kabar suka mengenai kemenangan jemaat. Ada juga diberitahukan akan datangnya kudrat kedua, yaitu masa khilafat selepas pemergian beliau yang akan tinggal bersama kita sampai kiamat. Dan pada akhirnya beliau memberikan perintah kepada pengikut beliau untuk berwasiat. Mengenai kabar suka kemenangan jemaat dan masa khilafat, Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis, dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kemajuan kepada jemaat ini. Sebagian di tanganku dan sebagian lagi kemudian sesudah aku tiada. Ini adalah sunnah, adat kebiasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dia menjadikan manusia di atas bumi ini, selamanya sunnah ini dizahirkannya, yaitu dia menolong para nabi-nabi dan rasul-rasulnya dan memberi kemenangan kepada mereka. Seperti firman-Nya, kataballahu la'aglibanna ana wa rusulih, yang maksudnya sudah dituliskan Allah bahwa aku dan rasul-rasulku lah yang akan menang. Kemudian dia, yakni Allah Ta'ala,
memperlihatkan dua jenis kudrat. Pertama, dengan tangan para nabi diperlihatkannya tangan kudratnya. Kemudian yang kedua, selepas kewafatan Nabi, ketika menghadapi kesukaran-kesukaran dan musuh yakin bahwa jemaat ini akan hancur. Oleh itu, wahai saudara-saudaraku, kerana sejak dahulu seperti itulah sunatullah, bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan dua kudratnya yang tidak berubah-ubah. Kudrat kedua, yakni khilafat Rashidah itu tidak boleh datang sebelum aku pergi. Akan tetapi bila aku pergi, maka Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua itu kepadamu, yang akan tinggal bersamamu selama-lamanya, seperti mana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Barahin Ahmadiyah. Janji itu bukan untuk aku, melainkan untuk kamu. Di mana dalam janji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, aku akan memberi kepada jemaat ini, yaitu pengikut-pengikut engkau, kemenangan ke atas golongan-golongan lain hingga hari kiamat. Karena itu, pastilah datang kepadamu hari perpisahanku, supaya selepas itu baru datang hari yang menjadi perjanjian yang kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu semua apa yang sudah dijanjikannya. Walaupun masa ini adalah masa akhir dunia, serta banyak musibah akan datang, tetapi pastilah dunia akan tetap berdiri sebelum perkara yang dikabarkan oleh Allah SWT itu terjadi semuanya. Dalam buku Al-Wasiat, halaman 11 hingga 15. Kemudian adalah juga menjadi sunnatullah bahwa untuk mencapai suatu kemenangan, walaupun sudah ada janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan itu tidak akan datang bergolek, tetapi harus melalui perjuangan dan pengorbanan. Dan di akhir zaman ini, untuk mencapai kemenangan yang telah dijanjikan, tidak diminta pengorbanan jiwa seperti pada zaman Rasulullah SAW, melainkan diseru untuk mengorbankan harta melalui berbagai pengorbanan yang terbesar adalah pengorbanan melalui silsilah al-wasiat. Mengenai perintah al-wasiat, berwasiat, Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis, kepadaku diperlihatkan sebuah tempat, yaitu inilah tempat kuburan engkau. Aku melihat seorang malaikat sedang mengukur tanah. Sesudah sampai ke sebuah makam, ia berkata kepadaku, inilah tempat pekuburan engkau. Kemudian di sebuah tempat kepadaku diperlihatkan sebuah pekuburan yang lebih berkilat daripada perak, dan semua tanahnya dari perak. Dikatakan kepadaku, inilah kuburan engkau. Dan diperlihatkan pula sebuah tempat kepadaku. Tempat ini dinamakan Bahisti Makbarah, artinya pekuburan ahli sorga. Dan dikatakan bahwa ini adalah perkuburan orang-orang jemaat yang terpilih yang ahli sorga. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam berdoa, semoga Tuhan akan memberi berkat di dalamnya dan akan menjadikannya pekuburan ahli sorga. Dan hendaknya pekuburan ini akan menjadi makam istirahat warga jemaat ini yang bersih hatinya dan betul-betul yang telah mendahulukan agama daripada dunia dan yang semata-mata untuk Tuhan, serta mengadakan perubahan suci dalam dirinya dan memperlihatkan contoh kesetiaan dan kebenaran seperti sahabat-sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Hazrat Masih Maud bersabda, karena aku telah menerima banyak sekali kabar suka berkenaan dengan pekuburan ini, dan bukan saja Tuhan berfirman bahwa ini adalah pekuburan ahli sorga, bahkan dia berfirman, unzila fiha kullu rahmatin, yakni segala macam rahmat telah diturunkan dalam pekuburan ini,
dan tiada satu rahmat pun yang tidak diterima oleh orang-orang yang berkubur di sini. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mencondongkan hatiku dengan wahyu khafinya supaya ditetapkan syarat-syarat untuk perkuburan ini, dan hanya orang-orang yang memenuhi syarat tersebut dengan benar dan penuh kejujuran yang dapat memasukinya. Syarat-syarat itu ada 3 yang harus dijalankan oleh semua. Yang pertama, setiap orang yang hendak dikubur di perkuburan ini, hendaklah dia memberi sumbangannya menurut keadaannya. Canda ini hanya diminta dari orang-orang ini, tidak dari yang lain. Kemudian syarat yang kedua ialah di antara semua jemaat yang dapat dikubur di perkuburan ini hanyalah orang yang berwasiat bahwa selepas meninggalnya 1/10 dari harta peninggalannya akan digunakan untuk penyiaran Islam dan pertablighan hukum-hukum Al-Quran menurut petunjuk silsilah ini. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang akan berkubur dalam perkuburan ini hendaknya muttaqi, tidak berbuat syirik dan bid'ah, muslim yang benar dan bersih. Setiap orang yang soleh tiada harta dan tidak dapat menyumbang dengan harta kalau benar terbukti bahwa ia selalu mewakafkan hidupnya untuk agama serta ia soleh, maka ia boleh dikebumikan di perkuburan ini. Dan dari harta ini juga ada hak-hak anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan menyangka bahwa ini hanyalah khayalan belaka. Bahkan ini adalah rencana dari Zat yang Maha Kuasa yang merajai bumi dan langit. Tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah agar orang-orang yang sempurna imannya itu dikebumikan di suatu tempat, supaya pada ketika keturunan yang akan datang melihat terkumpulnya mereka di satu tempat, dapat memperbaharui iman mereka, juga supaya jasa-jasa mereka, yaitu khidmat terhadap agama yang dilakukan mereka untuk Allah, selamanya nampak nyata kepada bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong setiap yang mukhlis dalam pekerjaan ini dan menimbulkan semangat iman kepada mereka dan menyudahi mereka dengan husnul khatimah. Al-Wasiat muka surat 46. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, harus diperhatikan bahwa tidak cukup kiranya hanya dengan memberikan 1/10 dari hartanya yang bergerak dan yang tidak bergerak. Malah perlu orang yang berwasiat itu hendaknya sekuat tenaganya menjalankan hukum-hukum Islam, selalu berikhtiar dan berusaha dalam hal ketakwaan dan kesucian. Muslim yang mengakui hanya satu Tuhan dan iman yang benar-benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan suka merampas hak-hak manusia. Al-Wasiat muka surat 50. Tuan-tuan dan puan-puan, dari segi pengorbanan harta dalam silsilah wasiat hanyalah sebagai penampakan pengorbanan dan semangat pengkhidmatan kepada agama. Sebab sebenarnya maksud dan tujuan pokok al-wasiat adalah berkenaan dengan keimanan, keikhlasan, amal soleh, serta jiwa pengorbanan. Inilah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendakinya dikerjakannya. Tidak syak bahwa dia mau memisahkan antara orang-orang yang munafik dan orang-orang mukmin dengan aturan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia menyangka bahwa aku akan ridha dengan hanya kata mereka bahwa kami sudah beriman padahal mereka belum diuji. Padahal ujian ini tidak seberapa. Ujian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah berupa tuntutan jiwa. Mereka mengorbankan kepalanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aturan ini pun menjadi ujian bagi orang-orang munafik
Kami sendiri merasa bahwa dengan ujian sekarang pun, orang-orang yang sangat muklis, yang benar-benar telah mendahulukan agama daripada dunia, akan terpisah daripada orang-orang yang lain. Dan terbuktilah ikrar berat mereka betul-betul telah diperlihatkan buktinya dan kebenarannya. Memang aturan ini amat berat dirasakan oleh orang munafik, tetapi orang-orang yang memperlihatkan kegiatannya dalam pekerjaan ini akan diambil kira dalam golongan orang-orang suci dan rahmat Allah melimpah kekal ke atas mereka selamanya. Muka surat 54 hingga 56. Begitu juga dengan kerohanian, keimanan, keikhlasan dan amal soleh dan pengorbanan satu sama lain adalah mempunyai ikatan yang erat. Bagi seseorang yang tingkat rohaninya tinggi, pengorbanan harta bukan merupakan suatu beban, kerana seluruh kehidupannya telah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa melakukan pengorbanan, kerohanian seseorang tidak akan terpelihara. Menurut Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, di mana beliau bersabda, ketinggian akhlak, amal soleh seseorang menentukan tingkat kerohanian yang dapat dicapai. Seperti mana suatu bangunan makin kuat fondasinya, makin tinggi bangunan tersebut boleh dibina. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, tujuan lain dari silsilah al-wasiat adalah mewujudkan sistem sosioekonomi dunia yang dapat menciptakan keadilan dan melenyapkan kemiskinan melalui pengorbanan harta secara sukarela. Jadi, melalui silsilah al-wasiat, dua matlamat besar sekaligus dapat dicapai, yaitu pertama, meningkatkan kerohanian, keimanan, keikhlasan amal soleh anggota dan juga semangat pengorbanan. Yang kedua, dapat mewujudkan sistem sosioekonomi, sistem ekonomi dunia yang adil dan menghapuskan kemiskinan. Kemenangan jemaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat segera tercapai apabila seluruh jemaat menyambut seruan al-wasiat ini. Sekarang apakah kita akan duduk diam dan berpura-pura tidak mendengar suruhan al-wasiat daripada Hazrat Masih Maud alaihissalam yang hampir 100 tahun yang lalu? Apakah kita ingin kemenangan yang telah dijanjikan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kepada umat Nabi Musa alaihissalam? Atau Allah Ta'ala akan mengganti kita semua dengan umat yang lebih baik yang akan menyambut suruhan ini dengan penuh semangat, hanya mengaku baiat tanpa mentaati ajaran, nasihat serta pesan wasiat beliau alaihissalam? Apa gunanya ikrar baiat kita itu? Oleh itu, bagi mereka yang telah memenuhi syarat, segeralah masuk ke dalam silsilah ini. Dan bagi yang belum, langkahkanlah kaki menyambut seruan ini dengan mulai memperbaiki amalan dan meningkatkan semangat pengorbanan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, bersukacitalah kamu sebab laluan ataupun jalan untuk mendapat kedekatan kepada Tuhan sekarang sedang sunyi. Setiap bangsa sedang sibuk dalam urusan dunia. Dan setiap amal yang diredai oleh Tuhan itu sedang tidak dipedulikan oleh dunia. Bagi orang-orang yang dengan sekuat tenaganya hendak memasuki pintu ini, ada kesempatan baik untuk memperoleh atau untuk memperlihatkan kepakarannya serta memperoleh hadiah istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa aku harus memberitahu kepada jemaatku, yaitu orang-orang yang beriman dengan iman yang tidak dicampuri keduniaan, iman yang tidak dinodai kemunafikan atau ketakutan, dan iman itu meliputi semua darjat itaat. Orang yang demikian inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, orang-orang inilah yang jejak langkahnya terletak di atas jejak kebenaran.
Hazrat Muslim Maud Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, maka segeralah kalian berwasiat supaya pembangunan nizam baru dapat dilaksanakan secepatnya dan supaya hari yang amat berberkat segera wujud apabila bendera Islam dan Ahmadiyah akan segera berkibar di 4 penjuru dunia. Dengan ini saya mengucapkan mubarak kepada semua kawan-kawan yang telah mendapat taufik untuk berwasiat, dan untuk mereka yang belum mengambil bahagian dalam nizam ini, saya berdoa semoga mereka pun mendapat taufik untuk berwasiat supaya dapat menerima banyak limpahan berkat-berkat dunia maupun akhirat, rohani dan jasmani. Al-Fazal 28 Julai 2006. Selanjutnya Huzur bersabda lagi, setiap orang mukmin akan diuji dengan perantaraan al-wasiat ini untuk mendapatkan karunia ilahi yang istimewa, dan hanya orang munafiklah yang tidak akan masuk ke dalam tertib baru yang dikemukakan oleh al-wasiat ini. Sedikit pun tidak boleh dipaksakan kepada seseorang, melainkan hanya diadakan seruan dan ajakan yang sesuai dengan keimanan seseorang, bahwa jika kamu menghendaki surga, kamu harus menjalankan pengorbanan tersebut. Tetapi kalau kamu tidak menghargai surga itu, maka harta benda kamu tidak diperlukan oleh kami. Boleh kamu simpan saja. Tertib baru hal wasiat, muka surat 10. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih kelima Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, orang yang ikut dalam lembaga ini menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam harus seseorang yang betul-betul mengimpikan kehidupan suci dan soleh yang setinggi-tingginya dan terus-menerus beribadah. Untuk maksud ini, masa yang terbaik adalah masa seseorang masih muda. Oleh karena itu, Khudamul Ahmadiyah, Ansarullah Saf kedua dan Lajnah Imailah harus berusaha dengan segala kemampuan terbaiknya untuk ambil bahagian dalam rencana ilahi ini. Karena apabila seseorang telah menjangkau usia 70 tahun dan lebih dan seakan-akan sedang berada di sudut kuburan, ia hanyalah telah mensia-siakan kesempatan. Saya berharap bahwa para pemuda dan para pemudi mengambil bahagian dalam al-wasiat dengan penuh semangat, dan secara khas saya ingin mengamanahkan kepada kaum ibu bahwa mereka harus berusaha membawa anak-anak dan suami mereka ke dalam rencana ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, program al-wasiat adalah untuk menyebarkan agama Islam versi Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan versi ulama-ulama yang kotor. Tujuannya untuk menyelamatkan umat Islam yang tinggal hanya namanya Islam, tetapi akhlak mereka menyimpang jauh daripada Islam. Selain itu, proses penyebaran Islam ini untuk mematahkan salib dan membunuh sifat babi yang semakin bermaharajalela. Jemaat Ahmadiyah kini tersebar di seluruh dunia dengan menghantar para mubalighnya dan mencetak Al-Quran ke dalam terjemahan berbagai bahasa dan menerbitkan berbagai buku yang mengagungkan Islam dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stesen televisyen satelit Jemaat Ahmadiyah yang dikenal sebagai Muslim Television Ahmadiyah Internasional atau MTA beroperasi 24 jam dan ditonton di seluruh pelosok dunia. Marilah kita mengubah nasib umat Islam dengan menyertai program Al-Wasiat. Marilah kita memasuki pintu Al-Wasiat agar kita berada di dalam istana Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah berada di istana Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita perlu bimbang dan apa yang perlu kita khawatirkan? Tetapi jika kita ragu-ragu dan tidak mengendahkan pesan daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai kepentingan al-wasiat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan orang lain
untuk mengkhidmatinya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menggantikan kita dengan orang lain, elok kita berjihad dengan melawan hawa nafsu, dengan menyertai program Al-Wasiat. Kerana kita akan dapat mengelakkan perbelanjaan yang membazir dan mengatur kewangan dengan lebih baik. Yang pasti kita harus di dalam golongan yang mendapat puji-pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau bersabda, "Permisalan umatku ini adalah seperti mana air hujan, yaitu tidak dapat diketahui apakah bahagian permulaan yang lebih baik diberkati ataupun bahagian yang akhirnya." Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menyambut seruan Hazrat Masih Maud alaihissalam ini dan khalifah-khalifahnya, dan semoga kita dan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang turut serta dalam perjuangan melalui pengorbanan, setia kepada Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hazrat Masih Maud alaihissalam serta khalifah-khalifahnya. Kemenangan jemaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segera dicapai apabila seluruh jemaat menyambut seruan Al-Wasiat ini. Wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Nabiyina Salli ala Muhammad